Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua? Baik kabarnya? Baik. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang probabilitas. Ya, perkenalkan nama saya Galang Bagi Srigadi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contoh, ketika melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Rumus peluang kejadian saling bebas. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B. Misalkan peluang kejadian A sama dengan probabilitas A dan peluang kejadian B sama dengan probabilitas B. Jika kejadian A dan B bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B adalah probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A. Contoh soal 1, jika diketahui dua kejadian A dan B saling bebas dengan P probabilitas A sama dengan 0,3 dan probabilitas B sama dengan 0,4, berlaku probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Maka probabilitas A yang tadi yang 0,3 tadi dikali probabilitas B 0,4, hasilnya 0,12. Peluang kejadian saling bergantung. Kedua atau lebih peristiwa dikatakan bersifat independen jika terjadinya suatu peristiwa akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Rumus peluang kejadian saling bergantung. Probabilitas B garis miring A sama dengan probabilitas A atau B, dimana probabilitas B garis miring A probabilitas B garis miring A adalah peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A terjadi. P atau probabilitas A garis miring cap B probabilitas A atau B adalah peluang kejadian A irisan B dan probabilitas A peluang kejadian A dan A. Contoh soal, misalkan sebuah dadu dilemparkan, B sama dengan kejadian munculnya bilangan kuadrat murni dan diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil 1/9 dan peluang munculnya bilangan genap sama dengan 2/9 bila diketahui A beranggotakan 4, 5, 6 telah terjadi. Tentukan probabilitas A garis miring B. Di sini semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Probabilitas ganjil sama dengan 1/9 dan genap 2/9. Ini anggota dari B 1 dan 4 ya, dan anggota A 4, 5, dan 6. Mungkin maksudnya anggota atau mana. Sama dengan 2/9 ditambah 1/9 ditambah 2/9 sama dengan 5/9. Maka probabilitas A sama dengan 5/9. Hasilnya A dan B sama dengan 4. Jadi sama dengan 2/9, maka probabilitas A dan B itu 2/9. Nah, probabilitas B garis miring A sama dengan probabilitas A dan B garis miring probabilitas A itu hasilnya 2/9. Hasil capnya tadi dibagi 5/9, hasilnya ditemukan 2/5. Peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Rumus peluang kejadian bersyarat yaitu probabilitas B garis miring A sama dengan probabilitas A sama dengan probabilitas A dan B. Atau dimana probabilitas B atau A adalah peluang kejadian bersyarat B dengan syarat A terjadi.
probabilitas A garis miring kap B, probabilitas A atau B kejadian peluang kejadian A irisan B B, dan probabilitas A adalah peluang kejadian A. Contoh soal, misalkan kita mengambil 3 kartu, diambil 3 kali pada sekelompok kartu bridge. Bagi yang belum tahu, kartu bridge itu kalau di sini dikenal dengan kartu remi yang lengkap. Setiap kali mengambil, kartu yang terpilih tidak dikembalikan. Ini dikatakan pengambilan kartu tanpa pengembalian. Tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 3 kartu as. Jadi diperoleh semesta kumpulan semua kartu itu berjumlah 52. Terus anggota A itu terpilih kartu as pada pengambilan pertama. Mungkin itu maksudnya peluang ya. Lalu B garis miring A terpilih kartu as pada pengambilan kedua dengan syarat pada pengambilan pertama terpilih kartu as. C garis miring A dan garis miring A dan B terpilih kartu as pada pengambilan ketiga dengan syarat pada pengambilan pertama dan kedua terpilih kartu as. Karena pada setiap pengambilan kartu yang terpilih tidak dikembalikan, jumlah kartu terus berkurang masing-masing satu. Jadi nanti setiap kemungkinan probabilitas A atau maupun B, nanti masing-masing kartu akan berkurang satu dan itu berlangsung seterusnya ya, setelah pengambilan pertama, 2, 3. Jadi setelah diambil baru tidak dikembalikan, nanti terus sampai ketiga. Itu kejadian terpilihnya ketika A ditunjukkan oleh kejadian A dan B dan C. Maka kita akan menentukan probabilitasnya, probabilitas A dan B dan C. Ini diperoleh jawaban NA itu maksudnya anggota A itu 4 dan S itu semestanya 52 total keseluruhannya, maka probabilitasnya ditentukan 4/52. Terus mulai dari anggota maksud saya B per A ini 3 ya. Jadi anggota S itu 51. Kenapa 51? Karena sudah di awal tadi, maka setiap pengambilan kartu tidak dikembalikan, maka jumlah anggota dari S itu berkurang 1. Di sini maka hasilnya 51. Probabilitas B atau A diperoleh 3/51. Untuk anggota C garis miring A dan B ini didapatkan hasil maksudnya 2, dan nilai anggota dari semesta itu ada 50 karena berkurang terus, maka ditemukan probabilitasnya yaitu 2/50 ya. Kesimpulan hasil probabilitas A dan B dan C itu ditemukan probabilitas C garis miring A dan B dikali probabilitas B garis miring A dan probabilitas A itu hasilnya 2/50 dikali 3/51 dikali 4/52 sama dengan 1/25 maksudnya dikali 1/17 dikali 1/13 ditemukan hasil 1/5.500 atau 5/25.